sebenarnya lebih lebih menunjukkan ketuhanannya nih. Nih, yang di ini nih. Al-Hadid ayat 3 ini, Mbak. Baca nggak? Kebaca nggak, Mbak? Coba. Iya, kebaca. Apa dikatakan di situ? Allah yang awal, yang Dialah. akhir, dan dohir, yang batin, dia yang Nah, sekarang mengetahui dan segala sesuatu. lagi-lagi Allah itu nggak mengaku akulah yang awal dan yang akhir. Allah selalu mengatakan dia gitu loh. Mbak tahu nggak ini, Mbak? Iya, Al-Hadid ini, Mbak? itu sebelumnya, coba kakaknya lihat langsung masuk ke suratnya, baca ayat sebelumnya, karena itu menyambung dari ayat sebelumnya. Oke, ini maksudnya apa ini? Ini boleh nggak ini? Iya, Kalau Allah saya itu boleh yang tahu. awal, Allah itu yang awal, dan itu udah masuk dalam sifat-sifat Allah yang asmaul husna, bahwasanya Allah itu memang yang awal, yang akhir. Allah itu dahir dan batin itu memang asli. Tidak bisa kita katakan ada yang mengawali, ada yang mengakhiri, itu gak ada. Setuju. Dan dia mengetahui segalanya, itu memang benar. Setuju, Mbak. Setuju. Yang ditanyakan karena itu apa? Kan dialah. Lah, dialah kan. Yang ditanyakan kan dialah. Karena kenapa di situ tidak menyatakan Allah langsung kan seperti itu? Karena kita lihat dulu ayat yang sebelumnya. Ini kitab saya, Wahyu 1 ayat 17. Yesus ngaku nih, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah ini, abad pertama, Yesus itu sudah mengatakan dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Dan di sini Allah tidak berani mengatakan aku. Mana tadi, Bang ini? Nah ini. Di sini justru Allah mengatakan apa? Dia. Loh, kalau di kitab saya, ini pengakuan Yesus sendiri nih. Nih, tulisannya merah-merah nih. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya, soalnya memang lagi lampu mati nih. Oke, silakan. Tapi kedengeran ya suaranya. Mbak Arifa. Dengar. Mau tanya apa Mbak Arifa? Iya. Ini saya kan muslim, ini pertanyaan umum lah bagi seluruh muslim. Saya pernah punya pertanyaan kayak gini. Itu Yesus kan Tuhan ya bagi umat Kristen ya. Pertanyaannya itu kan kalau menurut keyakinan kami kan Yesus itu kan Nabi Isa. Salah. Bentar dulu. Bentar. Nanti diluruskan kalau memang salah, nanti diluruskan. Ini kan masih pertanyaannya. Terus pertanyaannya, oke lah, Yesus menurut kalian kan bukan Nabi Isa, kita bukan. Oke, Yesus itu kan yang disalib, tapi benar kan kalau yang disalib? Nah, yang menciptakan Yesus itu siapa? Yang mengangkat Yesus itu siapa? Itu pertanyaannya. Sudah. Yang pertama saya jawab ya. Di-mute dulu Mbak anaknya, Mbak. Di-mute anaknya. Mbak. Oh iya. Di-mute itu anaknya berisik. Maaf, bukan anaknya di-mute. Astagfirullah. Gara-gara yang typing gitu loh. Sorry. Oke, yang pertama, saya mau menjelaskan. Yesus itu bukan dianggap Tuhan bagi orang Kristen, tetapi dia memang Tuhan atas semesta alam. Kenapa? Karena dia adalah pencipta semesta alam. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 3, dia yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Kolose 1 ayat 15 juga dikatakan demikian. Ya, jadi Yesus itu Tuhan bukan karena kami anggap Tuhan. Salah, karena dia benar-benar Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus itu diciptakan oleh siapa? Itu juga salah. Karena tidak pernah mungkin Yesus itu dikatakan diciptakan. Kenapa? Karena dia telah ada sebelum dunia ada. Sebelum dunia diciptakan, dia telah ada. Berarti selain makhluk adalah holik. Yesus itu bukan makhluk, tetapi dia sang holik. Itu. Ya. Lalu Anda mengatakan dia diangkat oleh siapa jadi Tuhan?
yang diberikan gelar ketuhanannya itu merujuk kepada kemanusiaannya. Siapa yang membuat Yesus itu kemanusiaannya menjadi Tuhan, itu adalah Sang Bapa. Allah yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang bernama Sang Bapa. Itu jawabannya ya. Enggak. Saya enggak bilang, saya enggak akan bohong. Ayatnya ada. Ayatnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saya enggak muter. Ini saya langsung jawab. Itu jawabannya, Mbak. Jadi Yesus itu bukan diciptakan. Kenapa? Karena dia telah ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 24. Tadi juga sudah saya tunjukkan. Ya. Justru dia adalah Sang Holik. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15. Itu, Mbak. Tetapi dia adalah Allah, yaitu Sang Holik yang mengambil rupa manusia 2000 tahun yang lalu. Jadi Yesus itu tidak diciptakan, melainkan dia mengambil rupa manusia, ditambahkan kepada kodrat keilahiannya. Itu jawabannya, Mbak. Silakan, Mbak ini. Enaknya kagak dianggap. Jangan bilang nggak dianggap. Walau si Mbak ini nggak mendengar, tapi kamu ketika kamu mengatakan kamu nggak dianggap, kamu sudah mendengarkan jawaban saya. Nah itu. Silakan, si cantik Arifah, kamu mau menanyakan apa lagi, Arifah? Itu jawaban dari saya, Arifah. Halo, Arifah. Arifah. Bentar. Jaringan masih ini ya, Kak. Bentar. Oke, saya terima penjelasannya ya. Karena di sini bukan mau menghakimi atau menyalahkan, tidak, karena saya hanya ingin tahu, karena saya agamanya Islam, kakaknya agama Kristen begitu. Tadi kan udah saya jawab. Sekarang Mbak jelaskan eksistensinya Allah, ketuhanannya Allah itu seperti apa? Oke. Saya ini menurut keyakinan kita, menurut keyakinan agama Islam, dalam surah Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Yang artinya bahwasanya Allah itu Maha Esa. Katakanlah bahwasanya Allah Maha Esa. Yang kedua artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak diperanakan. Ayatnya tadi apa, Mbak? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi Tuhan, hakikat Allah, hakikat Tuhan menurut agama Islam yaitu ialah bahwasanya Tuhan itu hanya satu, tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, seperti itu. Jadi tidak punya orang tua dan tidak punya anak, seperti itu. Terus kemudian Tuhan itu menurut orang Islam ialah Tuhan yang menciptakan kita, ya, seperti itu. Jadi Tuhan itu hanya satu, seperti itu. Menurut agama Islam, menurut kitab yang kita percayai yaitu kitab Al-Quran, seperti itu. Karena kakaknya kan memegang Injil yang dengan kepercayaan saya yaitu Islam, kepercayaan saya yaitu Islam, yaitu menggunakan kitab Al-Quran, seperti itu. Kurang jelas? Tadi ayatnya di mana? Gimana? Saya lupa tadi. Bunyinya tadi dalam surah Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad, itu dalam satu surat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Mbak, saya nggak ngerti bahasa Arab. Mbak. Artinya ya, katakanlah. Yang artinya Qul huwallahu ahad, katakanlah. Itu merujuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad,
Hah? Bahwasanya Allah itu hanya satu, Allah itu esa. Allahus Samad, Allah Al-Ikhlas itu tempat ayat berapa, Mbak? meminta segala sesuatu. Al-Ikhlas Kenapa? ayat berapa, Mbak? Sebentar. Al-Ikhlas ayat Al-Ikhlas berapa? satu surah, langsung satu surah, tidak ayat berapa, satu surah. Ayat pertama sampai Oh, sampai Al-Ikhlas ayat itu terakhir. cuma 4 ya? Cuman 4 ya? Iya. Al-Ikhlas ya? Mm-mm. Oke, Iya. sebentar. 604. Bentar ya. Enam kosong empat ya, Al-Ikhlas. Oh iya, cuman 4 ayat ya. Berapa nih? Ikhlas, Al-Ikhlas. Ya, ini ya. Bentar. Quran ini firman Allah bukan sih, Mbak? Iya, Quran firman ini Allah. perkataan Allah atau Tapi perkataan itu Nabi? diturunkan kepada Perkataan Nabi Allah atau Muhammad. perkataan Nabi? Iya, bentar. Oke. Itu Ya. firman Ini ya. Allah, firman kalam Allah. Terus itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, tapi firman Allah itu diberikan berangsur-angsur ketika ada masalah ini atau apa ya, kayak ada peperangan apa. Jadi itu ketika ada masalah, contohnya kayak masalah seperti ketika ada perdebatan kayak dulu ketika kafir, jangan bilang kafir, ketika ada perdebatan masalah keagamaan, keluarlah dalam surah Al-Kafirun. Nah, seperti itu. Jadi suratnya itu tidak langsung satu Quran diberikan, enggak, tapi Saya nggak mau sesuai ke situ, dengan Mbak. situasinya seperti itu. Iya, oke. Saya nggak mau ke situ, Mbak. Kan gini ya, Mbak ya. Quran ini adalah firman-Nya Allah. Perkataannya Allah atau perkataan Nabi ini? Perkataannya Allah atau perkataan Nabi ini Quran? Perkataan Allah, karena kalau firman itu pasti perkataan Allah. Tapi kalau sabda, ya, kalau ini perkataan Allah, kenapa Allah mengatakan, katakanlah, dialah, kenapa enggak aku adalah Allah yang Maha Esa? Ya, ini sama seperti pertanyaan Muslim ya, yang tadi juga. Di mana Yesus berkata, akulah Tuhan sembah aku. Nah, ini kenapa? Kenapa Allah tidak berkata, akulah Allah yang Esa? Malah Allah ini menunjuk kepada dia. Kenapa? Harusnya akulah Allah yang Esa. Itu kenapa saya bilang Allah barusan, Mbak, menunjukkan kepada yang lain? Begini loh, kan saya barusan mengatakan. Nah, iya kan saya kan barusan mengatakan, katakanlah bahwasanya Allah itu salah. Itu katakanlah menyuruh kepada Nabi Muhammad. Lah itu merujuk kepada Nabi Muhammad karena Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad perantara melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya seperti itu. Berarti Quran adalah perkataan Muhammad. Bukan perkataan Allah dong kalau kayak gitu. Bukan, kan saya bilang kalau firman Allah itu Al-Quran, itu firman Allah. Kalau sabda itu dari Nabi Muhammad, ya sabda itu dari gitu, Nabi, kalau gitu, firman ini dari Allah. Kalau gitu ini perkataan Allah. Gini loh Kak, dengerin dulu. Firman itu yang dibukukan itu firman Allah. Ya, kalau sabda Nabi itu biasanya berada di hadis-hadis, ya seperti itu. Itu yang dibukukan itu tidak langsung satu buku, tapi sesuai dengan situasi atau masalah zaman dulu. Zaman dulu tentang masalah apa, turunlah ayat itu, turunlah firman ini biar nggak itu. Oke, ini biar nggak terlalu jauh. Tadi ingat nggak pertanyaan saya apa yang pertama? Ingat nggak pertanyaan saya? Pertanyaan yang mana ini udah nggak jawab. Pas awal tanya pertanyaan saya yang satu tadi tuh loh. Oh, yang hakikat. Ketuhanan, enggak. Tunjukkan hakikatnya Allah dan eksistensinya atau keberadaannya Allah itu di mana? Seperti apa gitu loh. Ini kan nggak menunjukkan apa-apa. Cari di Al-Qur'an. Ini nggak menunjukkan apa-apa ini. Ini nggak menunjukkan ketuhanannya ini.
Nah, itu kan sudah mengatakan Allah itu satu. Terus Lah, saya maksudnya nggak tanya berapakah Allah. Beda cerita kalau saya tanya, Mbak I, emangnya berapa Mbak Allah? Lah saya nggak nanyakan ke kesatuannya dia Mbak. Saya tanya terus ketuhanannya dia itu seperti apa? Misal ya, kayak biasa kan Muslim menanyakan, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah ini nggak menunjukkan ketuhanannya dia, cuman menunjukkan kesatuannya dia. ya bentar Mbak, ini masih ada telepon, bentar. Oke, silakan. Bentar ya, ini telepon. Ya, terima dulu aja teleponnya. Jangan sampai nanti gara-gara gini teleponnya. Oh, enggak. Ini udah selesai, bentar. Takutnya nanti transfer uang, tanya lagi. Iya, tanya lagi. Oke, sayang kan kalau dilewatkan rezeki jangan ditolak, gitu kan. Nah ini, Enggak. tadi pertanyaan saya. Gimana lagi? Tadi pertanyaan saya, tunjukkan hakikatnya Allah itu loh Mbak. Ketuhanannya Allah itu seperti apa? Eksistensinya seperti apa? Keberadaannya. Nah itu. Nih nggak menunjukkan apa ini. Malah nyuruh katakan. Ya. Nggak ngomong nih, aku gitu. Iya. Silakan. Ya. Jadi kalau di Al-Quran itu memang kita kan, makanya kalau di Al-Quran itu banyak tafsir, maka kita itu banyak sekali penafsir Al-Quran. Nah, itu digunakan untuk apa? Menafsirkan setiap ayat. Karena setiap ayat itu pasti artinya sama. Contohnya kayak gini, bahasa Inggrisnya apa, di Indonesia apa. Lah, sama kayak Al-Quran. Lah, sama kayak Al-Quran lah. Kalau di Al-Quran itu bahasanya kan bahasa Arab, itu penerjemahannya saja. Lah, untuk hakikatnya Mbak, bisa lihat di layar yang besar? Iya, bisa kenapa? lihat yang di layar besar ini, Mbak? Coba. Bisa saya nanya ke si cantik, Kak? Nanti bang. Jangan dulu. Ini bisa dilihat di layar ini. Nah, kalau Mbak nunjukkan ini sebenarnya lebih menunjukkan ketuhanannya nih. Yang di ini nih. Al-Hadid ayat 3 ini, Mbak. Kebaca nggak, Mbak? Coba. Iya, kebaca. Apa dikatakan di situ? Allah yang awal, yang akhir dan dohir, yang batin, dia yang mengetahui dan segala sesuatu. Lagi-lagi Allah itu nggak mengaku akulah yang awal dan yang akhir. Allah selalu mengatakan dia gitu loh. Mbak tahu nggak ini? Iya, Al-Hadid ini, Mbak. Itu sebelumnya. Coba kakaknya lihat, langsung masuk ke suratnya, baca ayat sebelumnya. Karena itu menyambung dari ayat sebelumnya. Oke. Ini maksudnya apa ini? Ini boleh nggak ini? Iya, kalau Allah saya itu boleh yang tahu awal. Allah itu yang awal dan itu sudah masuk dalam sifat-sifat Allah yang Asmaul Husna, bahwasanya Allah itu memang yang awal, yang akhir. Allah itu dahir dan batin, itu memang asli. Tidak bisa kita katakan ada yang mengawali, ada yang mengakhiri, itu gak ada. Setuju. Dan dia mengetahui segalanya, itu memang benar. Setuju, Mbak. Setuju. Yang ditanyakan karena itu apa? Kan dialah. Lah, dialah kan. Okay. Yang ditanyakan kan dialah. Karena kenapa di situ tidak menyatakan Allah langsung kan, seperti itu. Karena kita lihat dulu ayat yang sebelumnya. Ini kitab saya, Wahyu 1 ayat 17. Yesus ngaku nih, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah ini abad pertama, Yesus itu sudah mengatakan dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Dan di sini Allah tidak berani mengatakan aku. Mana tadi, Bang ini? Nah ini. Di sini justru Allah mengatakan apa? Dia. Loh, kalau di kitab saya, ini pengakuan Yesus sendiri nih. Nih, tulisannya merah-merah nih. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah ini pengakuan Yesus. Ini pengakuannya Yesus nih. Jadi dia nggak ngomong lagi, nggak nunjuk lagi dia, tetapi Yesus mengakui sendiri. Dia yang awal. Yesus itu yang awal. Aku yang awal dan aku yang akhir. Nah, nih.
Yesus pede. Nih, menunjukkan ketuhanan dia. Dia yang tak berawal dan tak berakhir. Akulah yang awal dan yang akhir. Ini perkataan Yesus. Wahyu 1 ayat 17. Kalian boleh cek. Nah, tetapi kenapa Quran Anda, Allah tidak mengklaim dirinya, akulah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Kedengeran nggak suaraku? Nah itu. Gini, kak udah lihat ayat pertama baru udah baca belum? Ya, Halo? Udah baca ayat agak putus-putus Mbak. sebelumnya? Agak Enggak, putus-putus sinyalnya Mbak. nih, Apa? sinyalnya merah. Sinyalnya merah. Ya. Mbak ngomong apa tadi? Halo? Udah baca ayat Halo? awalnya belum? Ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya apa, Udah Mbak? baca Boleh? ayat sebelumnya? Ya. Ayat sebelumnya apa? Oke. Saya bacakan. Ya. Al-Hadid ya. Apa yang di langit dan yang di bumi bertasbih kepada Allah. Dia, lagi-lagi dia, Mbak. Maha perkasa, maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Ini dia lagi nih. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Masalahnya kenapa dia tidak mengklaim aku? Loh, kalau aku mau menunjukkan keakuan aku ke diri aku, yaitu aku sendiri. Aduh, jatuh lagi. Nah, kenapa dia? Masih dia juga ini, Mbak. Halo, suara saya kedengaran nggak? Jelas. Mana nih? Oke. Nah, ini Mbak, dia lagi-lagi dia. Kenapa tidak mengatakan aku? Nah, kalau Yesus itu ngomongnya akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus berkata, aku yang awal dan yang akhir, aku memegang kunci kerajaan maut dan kuasa maut. Nah, itu pernyataan Yesus semua itu. Nggak gini. Ini nunjuk orang, dia. Bukan aku. Halo? Kenapa? Oke. Ya. Boleh jawab? Udah. Silakan. Udah jelas? Ya. Ada agak Karena sedikit meleok-meleok itu kan dalam suaranya. Ya, ini semaksimal mungkin ya kak. Ini udah Iya, memang semaksimal sinyalnya jelek, mungkin ya. kalau umpama. Silakan. Iya, sinyalnya jelek ini. Ini soalnya lagi nggak padam. apa-apa. Ini bukan pakai wifi ya. Jadi ini udah benar-benar data internet aja. Siap. Kalau seumpama Oh, ya, lagi udah. mati ya Udah jelas. Ya, udah jelas. Bukan mau keluar sendiri ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu gini. Itu kan kakaknya itu kan memang versi bahasa Indonesianya. Kalau ini versi dalam bahasa Arabnya. Maka kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, harus ada pembelajaran dalam mengetahui kayak seperti ilmu nahwu shorof. Lah, itu ada huwa. Lah, huwa itu artinya merujukkan kepada kata Allah. Nah, kalau kakak lihat tafsir, coba kakak sekarang searching tafsir surah Al-Hadid. Nah, surah Hadid kakak searching. Lah, di situ kakak pasti akan menemukan kata Allah. Ya, karena kalau kakak melihat ini terjemah itu pasti tidak ada. Karena itu memang terjemah asli. Tapi kalau kakak melihat tafsirannya pasti sudah jelas. Jadi dia ini adalah, kenapa enggak aku adalah? Karena ada juga di Quran dia mengatakan aku gitu loh. Ini kenapa harus mengatakan dia?
Saya juga tahu Kembali ke ayat awal. Quran itu Iya, yang mengatakan iya, iya. ya. Kembali ke awal. Kembali ke awal. Saya kan barusan udah bilang bahwasanya Al-Quran itu firman Allah, wahyu yang diturunkan kepada nabi kita, nabi Islam, Nabi Muhammad. Anaknya Mbak. Iya, iya, iya. Ya. Kasihan anaknya, nggak apa-apa. Anaknya Mbak, anaknya dulu Mbak, kasihan. Nggak apa-apa, saya mute dulu ya. Oke ya. Nggak masalah ya. Tadi udah dijawab si Mbaknya juga, nggak masalah bagi saya. Cuman ya gitu, pengakuan Allah itu ternyata belum bisa ada gitu ya. Tapi Allah malah mengaku dia gitu. Dia. Oke. Kita naikin yang lain. Gini kan, Oke. kan pertama kan saya udah bilang bahwasanya Al-Quran itu kalam, firman yang diturunkan kepada Nabi. Nah, dia mengatakan, kan saya mengatakan dia nih dia. Nah, dia Allah lah. Dia Allah mengatakan kepada malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan ke seluruh umat. Makanya di sana dikatakan dia, bukan Allah. Dia, karena yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Kalau yang mengatakan saya, lah berarti Nabi Muhammad nanti jadinya. Nah, makanya di situ dikatakan dia itu langsung merujuk kepada Allah karena ayat pertama sudah dikatakan ternyata Allah. Sih, Bang WC, suaraku ada nggak sih? Ada nggak? Ada. Halo. Sudah ada. Loh, aku nggak mendengar suara si mbak-mbak ini. Terdengar semua Kak? Terdengar semua. Oh, aku nggak dengar tadi. Ada jelas suaranya. Oke. Aku nggak dengar si mbaknya ngomong apa. Aku tadi ganti-gantian ini. Ya, Gini, mbak ya. Tadi gimana mau diulang lagi? Ya, oke. Iya, soalnya saya nggak dengar apapun, makanya saya bilang halo, gitu kan. Gini ya mbak ya, kalau dikatakan di sini, ini kan merujuk kepada dia. Loh benar kan, berarti memang nggak dengar ya? Iya, baru ada suaranya nih, barusan ini sih. Setelah aku tadi halo kan? Oke, jadi gini ya mbak ya, ketika mbak menjelaskan, jadi firman-Nya Allah itu disampaikan atau dibawa oleh Jibril kepada Muhammad kan? Betul mbak? Halo? Nah, ini juga belum terjawab nih. Eksistensinya Allah, keberadaannya Allah. Jika Allah itu berfirman dan itu pun diantarai atau dipengantarai oleh Jibril, maka saya nggak bisa memastikan ada eksistensinya, keberadaannya. Keberadaannya hanya melalui Jibril gitu loh. Keberadaan Allah ini yang mau saya pertanyakan. Kenapa? Karena yang bertemu dengan Nabi itu bukan Allah, tetapi Jibrilnya. Maka saya belum bisa menemukan eksistensinya, keberadaannya. Belum terdeteksi satu makhluk pun. Ya kan? Benar nggak? Keberadaannya Allah itu. Makanya saya tanyakan, eksistensinya Allah ini seperti apa itu dari mulai diperkenalkan di abad ke-7 nih oleh Muhammad nih. Karena memang belum ada nih ya, kalau Allahnya kami itu kan bertemu dengan nabi-nabi dulu, menampakkan dirinya, eksistensinya jelas gitu. Ketika ketemu dengan Abraham, dia menemui langsung dalam rupa 3 manusia. Ketika bertemu dengan Musa, dia menemui langsung Musa dalam rupa apa? Tiang awan, tiang api, semak yang tidak terbakar. Bertemu dengan Yesaya, Daniel, Yeremia, melihat, semua nabi ini melihat Allah itu dalam manifestasinya gitu loh. Eksistensinya ini benar-benar ada gitu. Bahkan Yesus lebih real lagi. Benar-benar jadi manusia. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi ini benar-benar eksis, keberadaannya itu benar-benar terdeteksi, disaksikan oleh nabi-nabi dan para rasul. Ini yang membuat saya yakin Allah saya beneran ada gitu. Wujud gitulah.
Makanya sesuai dengan al-hadits ini, dialah al-awal al-akhir yang johir, yang tampak ini. Johir itu kan kelihatan, yang lahir kan, dan yang batin. Dia Maha mengetahui segalanya. Nah, ini direalisasikan oleh Allahnya kami, Tuhannya kami. Nah, kalau Allah, saya belum melihat eksistensinya dari mulai abad ke-7 sampai detik ini. Silakan. Gini, oke. Boleh jawab? Kan. Tapi udah jelas ya, nanti nggak kedengaran lagi. Jelas. Ya, ini udah jelas. Jelas ya. Abang-abang tadi yang keluar. Oke. Itu gini. Al-Quran yang pertama saya jelaskan dulu. Al-Quran itu firman Allah. Allah itu berfirman. Firmannya itu dijadiin satu menjadi Al-Quran. Tapi itu diberikan kepada Nabi Muhammad, yang menuliskan bukan Nabi Muhammad. Saya rinci satu-satu dulu. Karena Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Makanya setiap ada firman-firman langsung diberitahukan kepada umatnya, dan umatnya menghafalkan, dari hafalan-hafalnya itu akhirnya dituliskan seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua, Nabi Muhammad memang tidak bertemu dengan Allah, tapi dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra terjadilah Isra Mi'raj. Terjadilah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Kakak bisa baca surah itu dalam surah Al-Isra. Kakak bisa buka dulu. Di sana Nabi Muhammad ya sudah bertemu dengan Allah melalui malaikat Jibril lagi. Isra berapa, Mbak? Kenapa harus melalui malaikat Jibril? Al-Isra berapa? Surah Al-Isra dari ayat pertama. Jadi yang pertama langsung aja baca. Ayat pertama, oke. Oke ya. Terus kemudian firman Allah atau Al-Quran itu tidak pernah dari awal Allah berfirman sampai zaman sekarang, Al-Quran itu tidak pernah diubah. Karena mau dirubah seperti apapun tidak bisa. Yang pertama, banyaknya penghafal firman Allah atau hafidah yang kita sebutkan secara nama umumnya ya itu. Terus kemudian untuk mengatakan kenapa tidak ada hakikatnya, jadi Allahnya orang Islam itu seperti apa, kita tidak tahu. Kita tidak tahu seperti apa. Sabar, Mbak. Karena Allah itu fokus di eksistensi ya, Mbak. Fokus di eksistensi ya. Kata Mbak tadi Allah itu bertemu langsung dengan Allah. Ini coba. Coba ini saya baca ya. Al-Isra ayat 1 ya. Maha suci dalam kurung Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda dalam kurung kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi di sini Nabi Muhammad ini bertemu dengan Allah. Ya, bertemu. Itu sudah jelas. Melihat kebesaran. Melihat kebesaran Allah. Berarti ketemu. Bertemu. Oke. Jadi kalau dikatakan Allah itu dia tidak bisa dilihat manusia, itu gagal lah ya. Karena ini ternyata udah ada yang ketemu. Iya, hanya Nabi Muhammad yang berarti bisa Allah bertemu. kelihatan. Kalau umat manusia tidak berarti bisa. Allah kelihatan. Karena hanya manusia terpilih yang bisa bertemu dengan Allah. Wujud Allah ceritanya, kenapa yang dilihat Muhammad? Wujud Allahmu bagaimana dilihat Muhammad? Nah, Bang tahu hadis yang itu nggak, Bang? Hadis atau tafsir ya? Katanya dia dari mimpi gitu loh. Kalau nggak salah itu di mana ya, Bang? Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran mimpi. Tetapi begini si cantik, ya itu yang kamu bilang Al-Isra itu nggak ada Muhammad di situ. Justru di ayat kedua adalah nama Musa. Tapi kakaknya, bentar. Tapi kakaknya baca barusan. Ada kata Muhammadnya. Itu masuk perdebatan di kalangan para ulama itu.
Yang ada di ayat Enggak, kedua ada adalah Muhammad penyebatan. apa Musa. Oh iya, nggak ada Itu- dong, nggak ada bang. Nggak ada nama Muhammad itu dalam kurung. Justru di Ini ayat kedua baru dalam nama Musa. kurung, ayat kedua kami memberikan kepada Musa kan. Ini udah lain Iya. lagi cerita. Udah nggak nyambung itu. Iya, coba kita lihat teks aslinya ya. Teks aslinya, Maha Suci telah memperjalankan hambanya. Ini juga nggak ada nih. Bi abdihi. Ini siapa ini? Kalau Bi kita abdihi itu masuk ke hamba, Musa, Musa hamba itu yang harusnya. merujuk kepada Nabi itu Muhammad. harusnya Musa. Penjelasannya Itu adalah harusnya Musa. Bukan, itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Kan barusan saya mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung, firman Ini. itu tidak diturunkan secara langsung. Ada yang Aku juga per baru tahu. ayat, ada yang per 2 ayat, ada yang langsung satu Berarti surat. Nah, antara kenapa ayat satu yang kedua itu dengan beda? dua Karena ayat. itu menceritakan yang lain. Bentar si cantik. Di perdebatan di kalangan Satu dengan ulama dua. kamu nggak ada Muhammad di situ. Bisa saya tanya ke si cantik, Kak? Bentar dulu biar dia jelaskan dulu ini bang. Oh iya benar, ini malah harusnya ayat 1, kedua itu menjelaskan kalau di sini nggak ada loh ini. Soalnya di sini Iya, juga itu nggak harusnya ada. Musa. Bentar, oke. Terus gini Aku kata. ngelarin sampah dulu. Iya, terus kayak gini, Mbak. Kalau misal di hukum Yahudi, setiap kali berperkara itu selalu butuh yang namanya saksi minimal 2 orang. Yang jadi pertanyaan, saat turunnya ayat, siapa yang jadi saksi kalau itu beneran Jibril dan lain sebagainya? Itu sebenarnya sudah berbeda sekali dengan cara penulisan kitab Yahudi. Itu aja sih. Tapi itu ya kepercayaan ya, imanmu ya. Jadi ya terserah. Tapi kalau di Yahudi, setiap seseorang berperkara menuliskan sesuatu itu seharus ada minimal 2 orang saksi. Dan Alkitab itu isinya adalah kesaksian para nabi dan para raja dan para rasul kalau perjanjian baru. Gitu aja. Dan cara penulisan kitabmu itu jauh berbeda dengan cara penulisan kitab Yahudi dan Kristen. Gitu. Itu Pak Logos tadi mau nanya apa ke si cantik? Mau nanya. Ya, kita diskusi dulu ya. Nah, kalau menurut si cantik, Bentar, Kak, bentar. Bentar. Jam 13.30 saya turun ya, soalnya mau sholat dulu. oh ya, gini, yang ingin saya tanyakan ya, Allah itu berfirman dengan zatnya atau dengan sifatnya? Gimana? Allah itu Allah itu berfirman dengan zatnya atau dengan sifatnya? ya. Halo? Bentar bang, dia ngopi dulu bang, bentar. Untuk sifat dan zat, bentar dulu, saya mau tanya dulu. Siapa yang tanya ya? Logos. Logosnya. Nah, sifat dan zat itu bisa didefinisikan dulu menurut kakak logosnya. Enggak, saya nanya, ya, Allah itu berfirman dengan zat atau dengan sifatnya? Iya, kakak logos jelasin dulu. Menurut kakak logos, zat itu apa, sifat itu apa dulu? Kayak gini, biar gampang ya. Kira-kira zat Allah dengan dua sifat-sifatnya itu kodim nggak? Zat Allah dengan sifat-sifatnya itu kodim nggak? Kayaknya belum deh, ya belum ini sih mbaknya belum belajar ilmu kalam kayaknya bang. Iya, saya mau bawa ke ilmu kalam ini Kak Agatha. Iya, terlalu tinggi takutnya enggak karena enggak semua orang. Ya, biar paham, maksudnya kan supaya biar paham mereka memahami tentang firman Allah yang tajassud atau inkarnasi menjadi Yesus itu biar paham gitu kan. Karena mereka gagal paham semua ya, khawatirnya mereka gak paham ilmu kalam juga gitu. Emang banyaknya seperti itu. Itu Kebanyakan nggak kacau, paham bener. kalam, Pak. Kalau kebanyakan nggak paham kalam, betul. Ilmu kalam itu jarang paham. Banyak, Ya. Jadi kita Jadi jelasin orang kan Kristen kadang kan minimal itu kalam sudah lewat lulus lama gitu.
Nah, muslim itu nyampe kalam aja belum, kebanyakan. Ada yang di typing ini ilmu kalam haram katanya. Berarti yang mengatakan ilmu kalam itu haram berarti aliran Mu'tazilah, karena ilmu kalam itu adalah sebuah rumusan yang diciptakan oleh Asy'ari yang diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, dan di situ ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan secara jelas itu tentang ilmu kalam gitu. Yang saat ini dianut oleh mayoritas umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Kan Islam banyak nggak semua golongan itu belajar. Ya. Kata logosnya Islam apa? Ya, gak usah tanya itu ya, jawab aja pertanyaan saya. Kira-kira ya, zat Allah itu dengan sifatnya itu qadim nggak? Kita diskusi lah di sini ya. Kodim itu menurut Kodim itu kan terdahulu. Gimana maksudnya? Zat Allah dengan sifat-sifatnya yang disebut dengan 20 sifat Allah itu qadim nggak? Gitu. Itu qadim nggak? Gitu. Kodim. Qadim ya. Oke, qadim ya. Ya. Salah satu sifat Allah berfirman percaya nggak? Berfirman. Memang ada. Ya, itu ada di bagian 20 sifat Allah kan. Bahwasanya Allah itu berfirman gitu ya. Berarti qadim ya. Ya. Al-Qur'an itu firman Allah nggak? Firman Allah. Al-Quran firman Allah, berarti Al-Quran yang disebut firman Allah itu qadim nggak? Itu bisa ada yang mengatakan qadim, ada yang tidak. Karena Al-Quran itu ada yang ini para ulama ya yang mengatakan. Ada yang mengatakan Al-Quran itu karena buatan sekarang, maka Al-Quran itu yang palsu. Ada yang mengatakan Al-Quran itu tetap asli karena itu tetap firman Allah, tidak pernah diubah. Bukan. Seperti itu. Bukan, jadi saya ada dua bukan pendapat. berbicara asli atau palsunya ini, Mbak. Maksudnya saya berbicara. Saya bisa mengatakan qadim, saya bisa gini loh. Kakak Logos, saya bisa mengatakan qadim, saya bisa tidak mengatakan qadim karena banyak yang mengatakan dua pendapat itu. Yang mengatakan tidak qadim pendapatnya Gimana? siapa? Yang tidak qadim pendapatnya siapa? Sampean bisa gini aja, sampean bisa searching saya karena saya bukan ahli fikih, saya bukan ahli Oke, saya Al-Quran, saya jelaskan. bukan Oke, saya jelaskan. ahli semuanya, jadi Iya, bisa saya langsung searching jelaskan. aja. Ya, saya jelaskan ya. Yang mengatakan Al-Quran itu tidak qadim itu adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah di dalam itu. Terus Setelah Mu'tazilah memiliki pemahaman seperti itu, kemudian Al-Asy'ari dan juga muridnya Imam Al-Ghazali ya menentang pemahaman itu, bahwasannya Al-Quran sebagai firman Allah itu qadim. Posisinya Mbak sekarang Mu'tazilah atau Ahlussunnah Jamaah? saya bisa mengikuti keduanya. Gak bisa. Belum bisa itu. Mu'tazilah itu Mu'tazilah di dalam Islam itu sekte sesat loh. Iya, Mu'tazilah itu sesat, Mbak. Kalau ikut Mbak harus Ulama hati-hati yang loh, Mbak. udah Itu. berfatwa. Jadi harus ada yang jelas dulu, Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan firman Allah itu qadim, atau mengikuti Mu'tazilah bahwasanya firman Allah itu tidak qadim, atau firman Allah itu tidak memiliki sifat. Kira-kira Mbaknya di posisi mana sekarang gitu? Ya saya pasti kalau ikut masalah aliran, kalau kok ngomong masalah aliran sih ya. Loh, enggak. Kalau alirannya tetap Ya kan bilang ini. Ahlussunnah wal Jamaah ya, NU lah ya gitu ya. Oke, nah, kita diskusi lah gitu. Berarti di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwasannya zat Allah dan sifatnya itu qadim, ya kan? Allah itu memiliki sifat, Allah dan sifatnya 20 sifat itu qadim, ya. Dan Allah, salah satu sifat Allah itu adalah firman, berfirman. Berarti firman Allah itu qadim, ya. Kemudian Allah itu memberikan firman kepada Nabi Muhammad
kemudian firman itu dibukukan menjadi Al-Quran, apakah firman Allah itu qadim? Firman Allah secara kalam nafsi yang memang sehakikat dengan Allah itu tetap qadim. Tetapi firman Allah yang nuzul menjadi Al-Quran berbentuk buku itu tidak qadim. Oleh sebab itu Al-Quran itu bisa rusak, bisa terbakar dan lain sebagainya. Tetapi esensi firman Allah yang saya sebut kalam nafsi itu tetap qadim bersama Allah. Makanya di dalam Islam itu adalah namanya firman Allah yang satu dengan hakikat Allah itu disebut kalam nafsi. Si firman Allah yang menjadi Al-Quran berbentuk buku itu dikatakan kalam lafdi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu. Itu. Jadi Mbak, kalau mau memahami Yesus sebagai firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, itu merujuk kepada, seperti yang saya katakan barusan, kemudian firman Allah itu tajassud menjadi manusia yang kita sebut Yesus. Kenapa Yesus bisa mati? Bisa Yesus itu mungkin berdoa di Taman Getsemani dan lain sebagainya. Ya karena itu adalah bentuk kemanusiaannya. Tetapi Yesus sebagai sang firman itu tidak mati gitu. Yang mati itu kemanusiaannya, bukan firmannya. Ketika Al-Quran dibakar, bukan firman Allah yang terbakar dan rusak dan hancur, tetapi wujudnya yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi firman Allah yang disebut kalam nafsi itu tetap satu hakikat dengan Allah. Jadi Mbak kalau mau memahami kekristenan, ya seperti itu gitu. Gitu ya. Gak bisa dipahami hanya secara harfiah saja gitu ya. Mungkin itu sih pendapat saya, Kak Agatha dan teman-teman semua.